Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat teman-teman semuanya yang sudah subscribe dan like video ini. Jadi sebelum kita lanjut teman-teman ya, kita update market dulu. Di sini Bitcoin terjun 6%. Ini tinggi banget teman-teman ya dalam 24 jam terakhir ini ya. Karena harganya di ratusan dolar ya. Jadi kalau 6% ini let's say $1.000 per 1%. Jadi kurang lebih Bitcoin ini sudah koreksi hampir $7.000 dalam 24 jam ya. Nah, di sini teman-teman ya, ketahuan nih BlackRock menjual ya, atau sorry bukan BlackRock-nya ya, tetapi member-member BlackRock ya, yang orang-orang yang beli ETF di sana ya, mereka menjual kira-kira seperti itu. Tapi lepas itu menjual dan tidaknya, kalau orang-orang di long term seperti MicroStrategy teman-teman ya, mereka pasti tetap serok. Tapi ya namanya market teman-teman ya, orang itu yang panik itu mendominasi ketika market terjadi penurunan di atas 5 atau 6%. Kira-kira seperti itu ya. Apa yang terjadi teman-teman yang saat ini, yang kita lihat saat ini, market cap kripto ya terjun juga hampir 6% ya. Overall market kripto 5,86% ya. Sekarang berada di 3,28 triliun. Tetapi kalau kita lihat di average crypto RSI teman-teman ya, ini sudah masuk di oversold ya. Jadi masih ada kemungkinan teman-teman ya, harga akan naik lagi di atas 100.000 karena ini sudah oversold ya. Bisa dibilang orang-orang sudah capek menjual, sudah mau memasuki ke sana ya, kira-kira seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut ya teman-teman ya, kita lihat altcoin. Apakah cuma Bitcoin di sini? Tentu saja tidak. Karena kalau kita lihat di sini altcoin semua pada mengikuti dan tinggi semua penurunannya ya. Apalagi kalau kita lihat untuk di sektor memes coin ya. Kalau kita lihat di sektor meme coin ini merah semua dalam 24 jam ya. Teman-teman bisa lihat di sini, apalagi SPX ya. SPX ini turun di 17% ya, dan useless ya 13%. Pokoknya rata-rata terjun besar ya untuk di sektor meme coin. Tapi sekali lagi ya, saya mau ingetin ke teman-teman semuanya, ketika market terjadi koreksi saat ini, yang perlu kalian perhatikan adalah Bitcoin ya. Karena jangan sampai kalian berpikir, wah, contoh nih ya, kalian tidak pegang Bitcoin, kalian pegang yang meme coin ya, tiba-tiba terjadi koreksi seperti ini, kalian langsung ngejudge, oh meme coin yang saya beli ini jelek, oh altcoin yang saya beli ini jelek. Saya tidak sependapat karena penurunan ini disebabkan oleh Bitcoin ya, kira-kira seperti itu. Karena banyak juga yang menjadikan altcoin dan meme coin ini dijual ya untuk jadiin margin, terutama orang yang main feature di Bitcoin ya, kira-kira seperti itu. Dan sebelum kita lanjut ya, saya sekedar mengingatkan buat teman-teman semuanya yang presale hunter ya, yang suka nyari-nyari presale coin meme atau altcoin yang lagi presale ya. Saya cuma mengingatkan ke teman-teman semuanya, kalau Bitcoin Hyper atau hype ini ya, dia masih sedang mengadakan presale-nya ya. Teman-teman kalau lihat di sini ya, coba saya refresh dulu teman-teman ya. Di sini teman-teman harganya itu di 0,013 per satu koin ya. Kalau kalian mau ikuti silakan ya presale ini, link pembelian atau link presale-nya sudah saya sertakan di deskripsi ya. Jadi silakan ya. Tapi sekali lagi nggak ada paksaan di sini ya. Kalian mau ikuti presale-nya silakan, nggak juga nggak apa-apa. Nggak ada paksaan sama sekali di sini. Ini hanya just edukasi ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kalian mau ikuti ya, kalian tinggal masuk di link deskripsi, tampilannya seperti ini teman-teman ya. Kalian tinggal pencet beli hype ya seperti ini, terus kalian tinggal pilih wallet mana yang akan kalian pakai. Contoh di sini pakai wallet MetaMask ya. Oke, setelah itu kalian tinggal konekin saja ya, konekin seperti ini ya. Ini sudah connect. Nah, di sini kalian tinggal pilih nih ya, ke jaringan mana yang akan kalian pakai. Contoh kalian pakai Ethereum atau BSC. Saya saranin pakai BSC biar fee transaksinya mudah, ada murah, kira-kira seperti itu. Kalian tinggal masukin di sini ya. Contoh kalian beli dengan USDT. Contoh kalian beli 50 USDT ya.
Contoh aja 50 USDT. Di sini kalian akan dapat 3.700 koin ya, 3.747. Setelah itu kalian tinggal pencet beli ya di sini, ataupun kalian mau langsung staking. Jadi kalian kalau beli dan langsung staking, kalian akan dapat tambahan 42% koin ya, kira-kira seperti itu. Tapi koinnya terstaking ya. Dan kalau kalian mau beli langsung beli aja Hyper. Kira-kira seperti itu. Cukup mudah, cukup simple untuk cara mengikuti presale dari Hyper ini ya. Dan teman-teman bisa lihat juga ya, project ini sudah diaudit oleh CoinSult dan Spywolf dan sudah diliput oleh beberapa media besar seperti Cointelegraph, CoinMarketCap, Bitcoin.com, Crypto News, Binance Square ya, Bitcoin Magazine dan 99 Bitcoin ya, kira-kira seperti itu ya. Dan di sini juga kalau kalian lihat teman-teman ya, dia juga sudah mengangkat atau dia sudah nge-share ya tokenomiknya ya. Di sini perbendaharaan 25%, pemasaran 20% ya. Untuk reward atau community reward teman-teman 15%, listing di 10%, pengembangan 30% ya. Jadi sudah cukup jelas ya. Silakan ya, kalau kalian mau silakan, enggak juga enggak apa-apa. Enggak ada paksaan sama sekali di sini ya. Oke, kita lanjut di berita utama. Oke, di sini teman-teman ya agak menakutkan karena ada info terbaru kalau kita lihat di berita terupdate teman-teman ya. Strategis Bloomberg ya, dia peringatkan harga Bitcoin ini bisa anjlok 50%. Kalau kita lihat untuk harga saat ini ya di angka 96 ribuan, let's say 97. Kalau anjlok 50%, paling mainnya di 56.000 sampai 60.000 ya. Kalau terjadi hal seperti itu ya, otomatis di akhir tahun ini bakal bear ya. Tapi kalau Bitcoin tidak bertahan di atas 100.000, ceritanya seperti itu ya. Karena yang menganalisis ini adalah ahli-ahli ya, kira-kira seperti itu. Tapi saya selalu percaya teman-teman ya, belum ada orang yang bisa prediksi ya market atau harga kripto itu 100% telak ya, belum ada sampai saat ini. Jadi segala kemungkinan tetap terjadi ya. Tapi di sini kita patut perhatikan update-update berita ya, karena FOMO itu masih 90% masih sering terjadi di dunia jual beli ya. Mau dijual beli apapun itu tetap FOMO itu selalu ada ya, atau fear of missing out, kira-kira seperti itu. Takut ketinggalan lah ya, kira-kira gitu. Nah, di sini McGlone soroti $100.000 sebagai support krusial untuk Bitcoin ya. Mike McGlone di sini senior commodity ya strategi ya di Bloomberg Intelligence, dia baru-baru ini menegaskan ya dalam sebuah podcast ya bahwa level $100.000 ya harga Bitcoin merupakan support yang sangat-sangat signifikan bagi Bitcoin ya. Kalau 100.000 aja jadi support teman-teman, berarti kalau di bawah 100.000 sampai anjlok ya, ini bisa menjadi support baru lagi ya, kira-kira seperti itu. Yang pasti di bawah 100.000 ya. Di sini jika level 100.000 ini ambruk, itu akan menandai berakhirnya era harga Bitcoin 6 digit ya. Sebuah simbol yang selama ini identik dengan volatilitas yang tinggi. Nah, di sini harga Bitcoin belakangan ini turun 20% dan kondisi tersebut sangat mungkin memberi dampak negatif pada sentimen pasar ya. Dan di sini McGlone dia menambahkan ya kritik keras keadaan pasar dengan mengatakan bahwa selain sekitar $300 miliar stablecoin yang mengikuti nilai US Treasury ya, tidak ada aset lain yang benar-benar merefleksikan ya sesuatu yang fundamental. Karena mereka selalu membandingkan korelasi teman-teman ya. Mereka selalu membandingkan korelasi Bitcoin itu dengan S&P 500 ya. Kalau kita berbicara S&P 500 ya teman-teman tahu sendiri ya, itu adalah gabungan dari seluruh aset ya, seluruh aset stok, kira-kira seperti itu ya, yang digabungkan jadi satu. Makanya kebanyakan orang langsung ambil korelasinya ya, korelasinya S&P 500 ya, jadi sudah nggak hitung satu persatu ya dengan Bitcoin, kira-kira seperti itu. Nah di sini teman-teman ya, analis ini memperingatkan ya bahwa jika Bitcoin runtuh teman-teman ya, dampaknya kemungkinan tidak akan berhenti di pasar kripto saja. Betul teman-teman ya, karena ini kita berbicara korelasi ya. Dia menjelaskan ya jika pasar terus merayap turun di bawah 100.000, itu adalah potensi efek domino karena korelasinya yang sangat tinggi dengan pasar saham ya, terutama S&P 500 ya, kira-kira seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini korelasinya hampir sama ya. Let's say oke, Bitcoin itu yang warna kuning ya, kuning orange lah ya. Sedangkan yang lain ini ya, ini adalah kita berbicara saham ya.
korelasinya hampir sama. Teman-teman bisa lihat gambarnya sama ya. Jadi kalau terjadi anjlok di S&P 500 ya, yang dimana seluruh saham teman-teman kemungkinan akan mengikuti juga ya, akan mengikuti juga Bitcoin ya, karena korelasinya itu tinggi banget ya, kira-kira seperti itu. Nah, dalam sebuah chart yang dilampirkan di Twitter atau X ya, terlihat bahwa korelasi terbaru antara indeks dari S&P 500 dan harga Bitcoin mencapai 0,5332 ya. Tingkat korelasi setinggi ini menunjukkan bahwa penurunan pada Bitcoin dapat memicu penurunan lanjutan ya kepada S&P 500. Jadi ini sangat-sangat penting teman-teman. Entah Bitcoin terjun duluan atau S&P 500. Kira-kira begitu ya. Ini mencatat sekarang hampir menjadi trend yang sama karena sebagian dana masuk berasal dari ETF yang mayoritas investornya selama ini lebih aktif di Nasdaq ya dan S&P 500. Kira-kira gitu. Nah, McClone ini juga dia menekankan bahwa skenario terburuk bisa membawa harga Bitcoin turun hingga 56.000 dolar ya. Kalau kita lihat di sini teman-teman ya, menurut data dari on-chain ini isyaratkan fase bir ringan sih. Semoga saja ya. Di sini sebaliknya data dari on-chain menyampaikan pandangan berbeda ya, melalui penurunan saat ini tidak sama dengan crash sejati. Jadi kemungkinan ini berbanding terbalik. Jadi kalaupun ya apes-apesnya Bitcoin ya, dia paling menyentuh di angka-angka 80-an lah ya, nggak sampai di 50-an. Kalau tapi segala sesuatu bisa terjadi ya, sekali lagi ya teman-teman ya. Karena apapun ini ya, orang tetap ya mau amankan uang masing-masing. Ketika dia rasa wah ini mencekam ya, panik datang ya jual ya. Banyak yang seperti itu teman-teman ya. Tapi untuk para holder jangka panjang ya, tetap merasa deep Bitcoin is anugerah ya. Jadi seperti apa namanya, orang-orang yang long term ya lah ya, yang mau ngehold Bitcoin itu ya, mereka melihat harga Bitcoin kalau turun itu anugerah ya. Mereka malah berharap seperti itu untuk nyerok lagi ya. Karena kenapa ya? Karena kita berbicara back to supply ya, supply yang terbatas dan ya tinggal sini ya, sirkulasi supply-nya sudah let's say sudah 20 jutaan, 1 juta ada di Satoshi Nakamoto ya, dan belum yang lain-lain yang hilang-hilang. Kira-kira seperti itu. Jadi kemungkinan besar teman-teman nih ya, bisa terjadi apa yang diprediksikan oleh McGlone teman-teman ya, dari Bloomberg ya, bisa saja tidak terjadi ya. Yang pesan saya, semoga kalian nonton sampai akhir ya. Pesan saya, kalau kalian punya ya, punya altcoin saat ini ya, entah XRP, Hyperliquid dan lain-lain ya, ataupun kalian punya meme coin ya, Shiba, Pepcoin, Dogecoin ya, kalian jangan panik ya, kira-kira seperti itu. Itu pesan saya. Kalian jangan panik ya, apalagi kalau kalau seandainya kalian main di future ya, wajib panik sih teman-teman ya, karena otomatis kalian harus tambah margin kalau kalian posisi long. Kira-kira seperti itu. Jangan panik untuk kalian semua yang pegang altcoin dan meme coin teman-teman ya. Everything's gonna be okay menurut saya, selama kalian tidak naruh di future ya. Selama kalian masih di spot teman-teman ya, aset-aset yang terpercaya kalian pegang ya, aman-aman saja sih ya. Kalau kalian main di long term atau jangka panjang, kira-kira seperti itu. Kalau kalian bilang wah saya cut loss ya, terserah kalian teman-teman ya. Tapi kalau terjadi ke saya nggak cut loss ya, karena saya jangka panjang. Kira-kira seperti itu. Oke, sampai di sini teman-teman. Kalau kalian ada tambahan, silahkan kalian tinggalkan di kolom deskripsi ya. Semoga ini bermanfaat, semoga sehat, sukses selalu buat kalian semuanya.